Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita diberikan kemudahan kembali bersama-sama beribadah kepadanya, melaksanakan satu dari sekian perintah, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah di pagi hari ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang kelak akan menjadi saksi bagi kita, menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Dan mudah-mudahan ibadah di pagi yang mulia ini menjadi kebaikan bagi kita semua, menjadi tanda di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan buat kita semua. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan olehnya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda di antara tandanya adalah dia akan difaqihkan, difahamkan terhadap ilmu agamanya. Seseorang memahami ilmu agamanya, maka tentu tidak begitu instan ya. Akan tetapi melalui diantaranya wasilah adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Oleh karena itu ketika ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu, baik dia menghadiri majelis ilmu, baik dia rutin mendengarkan kajian-kajian, ya, dan antusias, maka mudah-mudahan ini bagian dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kepada kita untuk bisa memahami ilmu agama. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini adalah tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Baik, pada jam sekarang alhamdulillah di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya telah selesai di bab ke-7 ya. Maka di pagi yang mulia ini kita akan lanjutkan bab ke-8. yakni bab la'nillahi man la'ana walidayhi. Bab mengenai laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kita memasuki hadis ke-17 ya. Memasuki hadis ke-17. Bagaimana saya catat di sini teman-teman. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul la'nillahi man la'ana walidayhi. Telah berkata Al-Imam Al-Bukhari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bab la'nillah man la'ana walidayhi, yakni bab laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang
atau kepada siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Hadatsana Amr ibnu Marzuq telah berkata kepada kami Amr ibn Marzuq. Qala, dia berkata, akhbarona Syu'bah, telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah, anil Qasim ibnu Abi Bizzah, dari Qasim putra dari Abi Bizzah, an Abi Tufail, dari ayahku namanya Tufail atau Abi Tufail. Qala su'ila Ali, dia berkata, su'ila Aliyun, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihin nasi kafatan? Apakah Nabi pernah mengkhususkan kepada kalian? Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan kepada kalian bi syai'in, dengan sesuatu, lam yakhussa bihin nasika, lam yakhussa bihin nasaka fatan? Apakah Nabi SAW pernah memberikan atau mengkhususkan kepada kalian sesuatu yang tidak dikhususkan kepada manusia pada umumnya? Seperti itu ya, kurang lebih terjemahan bebasnya. Apakah Nabi SAW pernah memberikan sesuatu yang khusus bagi kalian, namun tidak dikhususkan atau tidak diberikan kepada manusia yang lain? Qala, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas illa ma fi qirabi sayfi. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang pertanyaan ini? Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, tidak ada yang dikhususkan dari Rasulullah SAW terhadap sesuatu yang diberikan kepada kami. Ya, lam yakhussu bihin nas, yang itu tidak dikhususkan atau tidak diberikan kepada manusia yang lain. Illa, kata tapi beliau mengecualikan, illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di qirabi sayfi. Qirab itu artinya wi'aun minal jild. Jadi satu tempat yang terbuat dari jild, kulit, yudkhulu fihi sayf, yang dimasukkan ke dalamnya itu pedang. Jadi qirab itu ya sarung pedang. Sarung pedang ya. Yang terbuat dari jild. Apa? Terbuat dari apa? Kulit. Bukan dari kertas ya, teman-teman ya. Kalau dari kertas ya sobek. Kalau ini dari kulit. Jadi jawaban dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in, tidak ada yang khusus yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dengan sesuatu lam yakhussa bihin nas, yang itu tidak diberikan atau tidak dikhususkan kepada manusia yang lain. Namun Nabi SAW, namun sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan illa ma fi qirabin sayfi, kecuali
yang ada di sarung pedangku ini. Jadi sarungnya gede ya pada zaman sekarang ya. Pedangnya pun gede-gede. Tsumma akhraja sahifah. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sahifah. Yang di sini tulisan sahifah berupa lembaran. Tapi bisa juga berupa buku ya, berupa buku atau buku saku lah ya. Kan pastinya kecil ya, bukan buku yang gede. Fa idza qiha maktubun. Kemudian yang di dalamnya itu tertulis la'anallahu man dzaba li khairillah. Tertulis di kertas atau di buku itu tertulis la'anallahu man dzaba li khairillah. Allah melaknat siapa saja yang zahaba menyembelih li khairillah, ditujukan untuk selain Allah. Ini tulisan yang pertama. La'anallahu man saraqa manaral ard. Tulisan kedua, Allah melaknat siapa saja yang saraqa. Saraqa itu mencuri, mengambil ya, tanpa yang dibenarkan. Apa yang diambil? Manaral ard, mengambil batas patok tanah. Tanah dirubah sama dia. Ya. Itu tulisan kedua. Tulisan ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Nah, ini sesuai dengan bab yang ada di ini ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa? Man la'ana walidayh. Siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana dikatakan atau termasuk seorang anak dikatakan melaknat kedua orang tuanya? Nanti akan dibahas insyaallah. Kemudian selanjutnya yang terakhir tulisannya adalah la'anallahu man awa muhdisan. Ya, kalau terjemahan bebasnya adalah Allah melaknat orang-orang yang membantu ya atau meridhoi perbuatan muhdisan, perbuatan kebidahan. Muhdis, sesuatu yang baru, dilegalkan, diridhoi, akan memberi peluang. Nanti kita jelaskan insyaallah taala. Darajatul hadis sahihun insyaallah taala. Al hadis akhrajahu Muslim fi sahihi. Hadis ini dikeluarkan di kitab Imam dari Muslim ya, diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mana kalimat dari hadis ini para jamaah sekalian rahimakumullah. Qala Imam Bukhari, telah berkata Imam Bukhari, babul la'nillah man la'ana walidayhi. Bab mengenai laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Al-la'nu yang disebut dengan laknat, apa pengertian laknat itu Pak menurut kita selama ini? Laknat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Al-la'nu yakni wal al-ib'adu ala sabili sukhti. Jadi laknat itu dijauhkan ya, karena sebab atau dengan jalan sesuatu yang sukh, dimurkai ya. Jadi kalau laknat berarti dimurkai, dijauhkan dari rahmat Allah, diba'id an rahmatillah. Kalau laknat itu bahasa lainnya apa? Dikutuk, benar enggak? Jadi orang yang dilaknat berarti dijauhkan dari kebaikan.
dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya, radhiyallahu taala ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in? Apakah Nabi pernah mengkhususkan untuk kalian dengan sesuatu? Bi syai'in, yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah min ayatin aw sunnatin. Maksudnya sesuatu itu ilmu maksudnya. Apakah Nabi pernah memberikan ilmu yang dikhususkan untuk kalian saja, gitu ya? Yang ilmu itu pasti minal ayah wa sunnah. Kan ilmu itu memang qala Allah wa qala Rasul. Jadi kalau ilmu itu memang sumbernya dua, ya, perkataan Allah yaitu Al-Quranul Karim, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Itu harus pahami, kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama, hadirilah kajian-kajian yang di sana dibacakan ayat Allah dan sunnah hadis Nabi. Kalau ingin mendapatkan ilmu. Tapi kalau ingin pengen yang penting datang banyak kajian-kajian, ya. Yang di sananya hanya gelak tawa, mafil ilm, tidak ada disampaikan di sana ilmu, ya, banyak. Cuma ingin senang-senang saja. Jadi oleh karena itu di sini mahassakumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in, asy-syai'in, ya, asy-syai' ai min ayatin wa sunnatin. Apakah Nabi pernah memberikan sesuatu yang dikhususkan untuk kalian? Dikhususkan sama sesuatu maksudnya adalah ilmu. Kafatan, nah disebutkan lam yakhussu bihin nas, kafatan, yang tidak diberikan kepada manusia kafah. Disebut kafah yakni kulluhum. Artinya manusia pada umumnya, yang tidak diberikan kepada manusia pada umumnya. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjawabnya apa? Tidak ada sesuatu apapun, maksudnya apa? Ilmu yang disampaikan oleh Rasul secara khusus kepada kami yang tidak dikhususkan kepada selainnya. Illa, akan tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu mengecualikan au istisna, mengecualikan. Tapi ada, bahasa kita gitu. Gak pernah Nabi SAW memberikan yang khusus buat kami. Oh, tapi ada kecuali yang ini nih. Apa? Yang ada illa ma fi qirabi sayfi, kecuali yang ada di sarung pedangku ini. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu summa akhraja sahifah. Ya, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sahifah ai kitaban. Nah, di sini disebutkan kitab. Jadi dikeluarkan, kalau sahif itu artinya kan lembarannya. Makanya sahifah lembar, mushaf lembar-lembar. Ambil mushaf Al-Quran. Mushaf itu lembar-lembaran, ya. Lembaran. Suhuf atau mushaf. Lembaran-lembaran yang telah disatukan. Nah, yang disebut dengan kitaban atau buku. Ya, mungkin bukunya kecil ya, karena mungkin kan sarung pedang kan kecil ya. Suma akhraja sahifah fa idza fiha maktubun, maka di situ ada tertulis. Nah, satu persatu kita akan jelaskan. Yang pertama tertulis la'anallahu man zabaha li ghairillah. Tulisan yang pertama atau ilmu yang pertama atau sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang mungkin belum disampaikan kepada manusia. Yang pertama adalah la'anallahu man zahaba li ghairillah. Yang pertama adalah
laknat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Azabhu li ghairillah kama huwa ma'lumun minasyirkil akbar. Nah ini perlu dipahami pada jamaah sekalian. Sebagaimana kita ketahui, kama fi ma'lum, kama huwa ma'lum, azabhu li ghairillah minasyirkil akbar. Ternyata menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah termasuk dosa syirik akbar. Waliyubillah. Syirik besar pada jamaah sekalian rahimakumullah. Kaman yadbahu li ashabi al-adrihah yarju jalba maslahati au daf adurrin. Sebagaimana yang dilakukan seseorang yang menyembelih untuk berhala lah. Untuk apa? Berhala. Yarju jalba maslahah. Yang biasanya seseorang itu ketika menyembelih untuk sesuatu atau berhala atau sesuatu yang dia yakini agung, memiliki keinginan yarju jalba maslahah, ingin mendapatkan maslahat. Apa biasanya kalau orang-orang nyembelih untuk selain Allah mendapatkan maslahat banyak, untuk dapat kekayaan, apa bahasanya, sugihan. Pesugihan syaratnya nyembelih ayam 7 hitam semuanya tanpa ada bulu di kepala, terus bulunya terbalik, nyari ya, terus jangan beli terus nyolong. Gak boleh beli syaratnya ya. Dia memiliki maslahat, memiliki keinginan untuk mendapatkan maslahat, mendapatkan manfaat gitu. Ya, untuk harta, mungkin untuk dapat keselamatan. Ya, kan ada orang-orang atau mungkin sekelompok yang ada mengadakan ritual kemudian menyembelih, ya, apa bentuknya, kambing, apa ayam, apa kerbau atau sapi, yang itu ditujukan kepada ya, siapa? Ya kepada yang diyakini sebagai pelindung dia selain Allah tentu ya. Yang itu tujuannya agar warganya aman, warganya tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, tidak kebanjiran misalkan ya. Atau misal ada tempat yang sering dikunjungi wisata, ya Pak ya, tempat wisata, agar tempat wisatanya ini ramai, agar tempat wisatanya ini dikunjungi oleh banyak orang, dapat keuntungan banyak, tidak terjadi banjir, tidak terjadi tanah longsor dan seterusnya, maka mengadakan ritual memotong hewan yang ditujukan kepada selain Allah atau ditujukan kepada yang kata mereka penghuni tempat tersebut. Ternyata ini termasuk syirik akbar. Audaf adur, atau selain dari menginginkan maslahat, manfaat, keamanan dan seterusnya tadi, agar diberikan kesehatan keluarga, maka dipotonglah ayam jantan hitam botak dan seterusnya. Namun juga memiliki niat daf'u dur atau daf'a dur, yaitu agar terhindar dari kemadharatan. Iya, jadi bukan pengen dapat maslahat saja, tapi agar dihilangkan dari kemadharatan, agar tidak diganggu jin misalkan. Maka dia menyembelih sesuatu ditujukan kepada jin tersebut, agar jin tersebut tidak ganggu keluarganya. Ini ada tidak? Ada. Atau tidak mengganggu warga sekitar,
warga di situ dan sekitar. Ada keyakinan-keyakinan ini masih ada. Masih ada ya. Ada beberapa tempat yang masih berkeyakinan dan masih mengadakan ritual demikian. Mereka mengadakan ritual sembelihan, nyembelih apa saja yang mereka anggap ini, dan kemudian diberikan kepada roh misalkan, yang diyakini agar mereka tidak mengganggu mereka dan warganya. Masih ada. Fa in kana musliman qabla dzalika kharaja minal Islam. Nah, ini dikhawatirkan ini para jemaah sekalian. Apabila dia awalnya adalah seorang muslim, ya memang kebanyakan yang melakukannya orang muslim. Qabla dzalika, sebelum itu, jadi ya, awalnya muslim, maka kharaja minal Islam. Wasara murtaddan anil Islam. Ini berpendapat demikian ya di antaranya. Jadi ini bisa menjadikan seorang muslim kalau ini ada perinciannya tentu. Dia melakukannya dengan memang pengetahuan dia sebenarnya ini adalah syirik akbar, tapi tetap ia lakukan, bisa juga terjerumus terjatuh dalam. Nah, ini yang disampaikan oleh muallif ini ya. Kharaja minal Islam wasara murtaddan minal Islam. Dia dinyatakan keluar dari Islam dan dikatakan murtad dari Islam. Tapi perinciannya tentu jika yang melakukan dia itu muslim yang memang tahu tentang apa? Bahwa itu adalah perbuatan syirik. Karena kalau kita lihat banyak orang-orang yang mengikuti ritual tersebut karena ikutan. Ya enggak? Iya. Di daerah saya sana di Jawa tuh banyak yang datang tuh pengen lihat. Bukan pengen melakukannya, bukan pengen ikut, bukan sepertinya. Banyakan tuh pengen nonton lah. Nanti kalau udah bulan Muharram, bulan Syuro itu ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu berbagai acara di sana. Acara hari apa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, endingnya di hari ke-10 nyembelih kerbau, kepala kerbaunya dilarut di tengah laut. Orang ke situ tuh biasa menonton, dan itu yang datang pada jam sekalian. Saya jadi saksi, saya dulu kuliah di sana. Itu bukan hanya orang-orang warga sekitar yang datang pada jam sekalian, itu dari luar kota. Bahkan rela berhari-hari untuk menyaksikan acara tersebut. Waliyahzubillah. Ya. Demikian adanya. Ini dikhawatirkan kalau memang yang melakukan itu sebenarnya sudah mengetahui ini merupakan perbuatan syirkul akbar yang bisa mengakibatkan pemeluknya atau pelakunya itu keluar dari Islam, tapi tetap dia tentang, barangkali inilah yang dimaksud masuk dalam kalimat ini. Tapi kalau orang-orang yang Allah alam ikut-ikutan, tidak niat untuk ikut, hanya untuk nonton, ya tetap berdosa karena mengikuti atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka tetap berdosa, akan tetapi tidak sampai derajat murtad dan anil Islam. Wallahu a'lam. Lianna hadzal amala minal a'malil lati la yu'dzaru ahadun bijahliha. Karena amalan ini, kata beliau, kata muallif, penulis ini, termasuk minal a'mal, termasuk amalan-amalan dari amalan-amalan allati lam yu'dzaru ahadun, yang tidak diberi uzur satupun bijahliha. Ini malah di sini disebutkan malah tidak ada, karena amalan ini tidak diberikan uzur bagi orang yang walaupun tidak tahu. Ngeri temen ya, kalau seperti ini ngeri nih. Makanya gini, mau tahu mau enggak masuk dalam kalimat tadi hukumannya. Dan makanya gini, orang yang udah tahu itu syirik maupun orang yang hanya nonton kali gitu, yang nggak tahu menaung gitu kan bisanya nonton, biasanya ada keyakinan, benar nggak Pak? Ya nggak? Kalau nggak ada keyakinan bahkan udah tahu itu syirik, masa nonton? Kan begitu ya. Apalagi jauh-jauh dari luar kota,
bahkan menginap berhari-hari dengan ingin menyaksikan ke cara tersebut, kecuali dalam hatinya ada keyakinan itu benar. Nah itu para jemaah sekalian. Maka di sini disebutkan ya, kenapa wasara murtaddan anil Islam? Kenapa amalan tersebut menyembelih untuk selain Allah itu termasuk amalan syirik akbar yang bisa mengakibatkan keluarnya dari Islam? Kenapa? Li'anna hadzal amala minal a'mali lati la yu'dharu fiha la yu'dharu ahadun bi jahliha. Karena amalan ini kata beliau rahimahullah taala termasuk amalan yang tidak diberikan uzur bagi orang-orang yang sekalipun melakukannya dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu. Makanya hati-hati pada zaman sekarang. Kalau ada acara-acara tanya pada orang-orang yang tahu dulu. Karena barangkali termasuk amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW. Wahiyal isyraku billahi wa tabaraka wa ta'ala. Yani perbuatan ini termasuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tabarakallah wa ta'ala. Fadzabhu ibadah. Ya, fadzabhu ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Menyembelih itu ibadah. Benar enggak, Pak? Menyembelih itu termasuk ibadah, betul tidak? Kan itu mah ritual, Ustaz. Adat istiadat. Bukan termasuk ibadah. Apa definisi ibadah? Jadi kita melakukan ibadah atau kita bilang ibadah itu apa definisinya, Pak? Melakukan sesuatu yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mengharap pahala, ridho, kecintaan dari Allah. Nah, kalau kita tujuannya itu termasuk ibadah. Contoh, pagi hari ini tadi kita sholat subuh. Ibadah bukan? Ibadah, Ustadz. Kenapa ibadah? Coba dari pengertiannya. Melakukan perintah Allah. Memang sholat subuh diperintahkan oleh Allah. Perintah. Ya kan? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis, bahwa termasuk bagian dari Islam adalah yang kedua setelah syahadat melaksanakan ibadah sholat. Berarti ibadah, perintah Allah. Yang tentunya ketika kita melakukan ibadah, Masya Allah, sholat subuh terutama ini, walaupun hari hujan. Kalau hujan enaknya nggak apa-apa, beringkuk lagi gitu kan ya. Jam beker matiin, tidur lagi. Tapi kita tidak bangun, bahkan Masya Allah kita udah bangun sebelum sholat subuh dilaksanakan, kemudian kita ambil wudhu, kemudian ambil payung, berangkat ke sini, Masya Allah. Berarti ada tujuan di sana. Apa? Yang pertama tentu melaksanakan ibadah perintah Allah agar tidak dihukum, kan begitu ya? Tidak diazab oleh Allah karena kalau meninggalkannya terancam azab. Kemudian juga kita niatnya untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kecintaan, mendapatkan ridho dari, makanya sholat subuh termasuk ibadah. Sekarang fadzabhu ibadah, menyembelih itu termasuk ibadah. Benar tidak? Jawabannya benar, karena memang menyembelih itu diperintahkan oleh Allah. Dalilnya fasalli li rabbika wanhar. Dalam surat apa ini? Al-Kautsar ayat 2. Fasalli, firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli. Nah ini. Li rabbika, maka salatlah kalian untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksud dalam ayat ini fasalli li rabbika, para ulama tafsir mengatakan yaitu salat Id. Salat apa? Id. Untuk Tuhanmu. Wanhar, maka dan juga berkurbanlah atau menyembelihlah dan sembelihlah. Berarti apa? Berkurban ini termasuk bagian ibadah karena termasuk firman perintah Allah. Nah, karena fadzabahu ibadatun, karena menyembelih ini termasuk ibadah,
yajibu sarfuha lillahi wahdah, maka ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah semata. Ya, coba selain tadi sholat, menyembelih, ibadah, selain itu apa yang termasuk ibadah? Ya banyak. Baca Al-Quran, ibadah bukan? Baca Al-Quran termasuk ibadah. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Nah, itu perintah Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran yang dibacanya akan menjadi syafaat dia di hari kiamat. Sedekah termasuk ibadah bukan? Ibadah. Zakat termasuk ibadah. Mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa termasuk ibadah. Apalagi? Pokoknya semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ibadah. Nah, ala ibadah, ya, ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah, dan semua ibadah harus ditunjukkan kepada Allah semata. Tidak boleh tidak boleh kepada selainnya, termasuk menyembelih. Fa idza surifat li ghairillah, apabila seseorang menyembelih hewan ditunjukkan li ghairillah, kepada selain Allah, sawaun li hayyin aw mayyitin, baik ditujukan kepada sesuatu yang hayy, yang masih hidup, aw mayyitin, ditujukan kepada yang sudah mati. Memang ada yang ditujukan kepada masih hidup? Banyak. Ditujukan kepada yang masih hidup, tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk sesuatu yang mereka ini agar ya mendapatkan maslahat, sebagaimana tadi sampaikan sebelumnya, atau terhindar dari madarat dia hidup, ataupun yang ditujukan itu sudah mati. Kuburan-kuburan, ya, roja'a jalbil maslahah wa daf'iz dur, yang semuanya ini dia roja, berharap mendapatkan maslahat atau manfaat, wa daf'iz dur, begitu juga mendapatkan perlindungan dari kemadharatan, au tabarrukan, atau dia niatnya untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang diberikan sesembelihan tadi. Misalkan diberikan kepada batu, diberikan kepada pohon, ingin mendapatkan kebaikan dari batu itu, ingin mendapatkan kebaikan dari pohon tersebut. Apa kata beliau rahimahullah? Waqa'a syirkul akbar, maka orang seperti ini dia telah terjatuh dalam syirik besar. Nah, tuh. Jadi terjatuh pada syirik akbar. Ini berbahaya pada zaman sekarang. Wa hina idzin tu'radu alaihi taubatu. Maka jika ya, terutama kita lah, kalau memang pernah terjatuh dalam hal yang pernah dilakukan, ya, sebagaimana penjelasan ini, maka yang wajib bagi kita adalah untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa illam yatub duribat unuquhu kafiran murtaddan, wa hadha huwa dzanbul awwalu minal mubiqat. Kalau tidak bertobat, ini kata muallif ya, itu akan mendapatkan hukuman di dunia ini. Kalau memang ini hukumnya hukum Islam, maka dipenggal lehernya. Negara Islam kalau kesyirikan, melakukan kesyirik akbar, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya duribat unuquhu kafiran murtaddan, karena dinyatakan kafir, falidzubillah. Karena syirik akbar itu sudah
Berbahaya pada zaman sekarang. Sedangkan kita lihat syirik akbar di mana-mana dan legal. Ya, makanya berbahaya, hati-hati dengan perbuatan syirik akbar. Wahada, dan ini huwa dzanbul awwalu minal mubiqat, yaitu dosa awal ya dari hal-hal yang bisa merusak. Itu syirik. Baik, itu tulisan atau tertulis larangan Nabi SAW yang pertama. Kemudian la'anallahu man sarqa manaral ard. Yang kedua tertulis Allah Subhanahu wa taala akan melaknat siapa saja yang mencuri atau ghayyara, merubah manaral ard, ya. Batas manaral ard itu artinya alamatul ard. Alamat itu artinya apa? Alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Berarti alamah itu artinya tanda. Kalau alamatul ard, tanda bumi atau tanda tanah, berarti patok ya, kalau bahasa kita patok. Jadi laknat Allah kepada orang yang merubah patok tanah. Ya. Jadi batas yang sudah ditentukan, kesepakatan dipindahkan, dirubah. Walaupun hanya beberapa senti lah. Beberapa mili bahkan. Enggak ada orangnya ini pindahin, kita tahu. Jangan ya pada jam sekian ya. Atau mungkin kalau sekarang mungkin bukan mindahin, tapi pas bangun cerobot gitu. Ya. Jadi Bapak terov rumah, ada tanah paling berapa senti lah, mungkin 5 senti, 10 senti lah. Daripada kosong lanjutin. Jangan. Barangkali ini termasuk bagian dari hadis ini. La'anallah man saraqa manaral ard. Jangan pada zaman sekarang. Biarkan saja. Serobot walaupun hanya beberapa senti. Ini termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang bukan mili, bukan senti, tapi hektaran yang diambil. Waliyatubillah ya. Kita dengar coba berita-berita, ya Allah ya. Ada seorang nenek kemarin saya dengar itu. Nenek-nenek ternyata diusir oleh seseorang, yang seseorang ini ternyata telah membeli katanya. Nah, tanpa dia tahu pengetahuan dia nggak jual tapi ternyata dibeli. Berarti siapa yang ngejual? Ya. Atau bahkan ada beberapa berita juga tanah negara, tanah milik pemerintah. Ya mungkin milik pemerintah belum dimanfaatin. Ya, karena mungkin masih semak belukar, mungkin jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari perkotaan, jalan raya, dimanfaatin sama warga. Awalnya cuma bedeng kecil gitu ya. Bedeng kecil nggak apa-apa, nggak ada yang. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun aman. Dia dapat rezeki, dibangun. Ya kan? Dengan bangunan permanen seperti ini. Nah, pada zamannya sudah mewah dibangun, ternyata diambil alih lagi oleh pemerintah. Sakit nggak Pak? Sakit banget, udah bangunannya udah ini sampai histeris, nangis. Ya bagaimana, memang tanahnya bukan tanah dirinya. Dan yang paling disesalkan lagi, ada yang langsung mengurus menjadi sertifikat hak milik. Ini pertanggung jawabannya bukan hanya 1 senti 2 senti. Ini mah banyak diambil. 100 meter, 200 meter. Dan itu banyak pada zaman sekarang, rahmatullah. Makanya hati-hati. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan orang yang mengambil tanah walaupun sejengkal, itu dikuburnya nanti akan
siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada jam sekarang hati-hati. Masalah tanah. Makanya termasuk mungkin maaf gitu ya, misalkan Bapak mobilnya gede, tapi garasinya nggak nyukup, terus nongol, bener ya? Nongol ke jalan, nongol lah, nggak ke jalan banget sih, artinya mengambil jalan dikit walaupun 2 cm 3 cm. Gerbangnya bukan lurus, seret 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 begini ya, gitu kan? Ini dikhawatirkan, saya tidak menuduh, dikhawatirkan masuk pada ini. Dia mengambil yang sesuatu yang bukan haknya. Termasuk maaf gitu ya, memiliki kendaraan tapi tidak memiliki garasi, akhirnya di depan rumah, akhirnya mengganggu jalan. Itu kan jalan umum, bukan jalan sendiri. Itu juga termasuk perbuatan kezaliman. Termasuk juga maaf kalau memang pernah ada, yaitu melakukan hajatan, kemudian karena dia tidak bisa menyewa gedung, maka jalan utamanya ditutup. Ini juga merupakan kezaliman. Tapi udah lapor RT atau RW, itu bukan RT RW saja, itu jalan umum. Ini kalau PTI 1 itu kan jalan umum ya teman-teman. Tapi saya baru balik lagi. Kalau motor bisa balik, kalau mobil. Dan itu kezaliman teman-teman rahimahumullah. Udahlah, sebisanya saja. Tuh banyak lahan-lahan kosong sekarang kok ya. Pinjem, nyewa, insyaallah. Atau di selasar-selasar masjid seperti ini. Penting jangan ada musik. Ya, mereka tahu juga jangan di masjid lah kan musik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Laknan sorihan aw laknan ghaira mubashir. Yang dimaksud laknat kepada kedua orang tua itu ada 2 kemungkinan. Laknan sorihan, bisa juga laknat sorih yang jelas, langsung. Ya, langsung. Jadi anak langsung melaknat orang tuanya di depannya. Au ghairu mubashir, atau seorang itu melaknat orang tuanya tapi enggak langsung. Emang ada Ustaz? Ada ya. Nanti ada hadisnya di ini. Sawa'un la'nahuma huwa bilisanihi au kana sababan fi la'niha min ghairihi. Nah, fi la'nihima min ghairihi. Sawa'un, baik la'nahuma bilisani, dia melakukan laknat dengan lisannya langsung, mubashir, live kalau bahasa kerennya. Mubashir, live, langsung. Kamu itu ya. Nah, karena kan begitu, anak orang tua itu waliyuzubillah, adabnya kurang. Melaknat orang tua. Au kana sababan fi la'nihima min ghairi, atau si anak ini menjadi penyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Itu juga termasuk bagian dari hadis ini. Laknat bagi siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Aku nggak ngomong apa-apa sama orang tua saya. Dia bilang begitu. Saya nggak melaknat secara langsung. Kamu ibu-ibu, kamu bapak, kamu nggak, tidak secara langsung. Tapi ternyata ada orang yang melaknat orang tuanya gara-gara dia. Kenapa? Gara-gara contoh, si anak ini melaknat orang tuanya temennya. Orang tua lu itu ya, orang tua kamu itu ya, orang tua antum itu ya. Akhirnya apa? Anaknya melaknat orang tuanya dia. Jadi artinya apa? Orang tuanya dilaknat orang lain, tapi penyebabnya siapa? Anak. Nah, penyebabnya anak ini walaupun tidak langsung, dia masuk dalam hadis ini. Ya, masuk dalam hadis ini. Ya, yang disebutkan di awal. Aw laknan ghaira mubashir, atau laknat yang tidak langsung. Ghairu mubashir, tidak langsung.
Wasilahnya dia. Orang tuanya dibicarain, dilaknat oleh orang-orang pada umumnya. Ternyata gara-garanya siapa? Anaknya yang ngeceritain. Makanya jangan menceritakan kedua orang tua kita di depan orang lain. Kejelekan maksudnya kejelekannya, kebaikannya Masya Allah kita ceritakan. Orang tua saya Masya Allah baik. Tapi kalau orang tuanya pelit, orang tua saya itu begini-begini, kadang mengatain sesuatu yang dalam hati orang lain, anaknya aja melaknat, ya udah kita mah ikut-ikutan kan begitu ya. Gitu, ceritain, orang tuanya si fulan mah begini. Kata siapa? Anaknya sendiri yang bilang kok. Berbahaya seperti ini pada zaman sekalian. Dia menjadi penyebab orang tuanya dilaknat orang lain. Dia mendapatlah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritain lah kejelekan orang tuh. Semua punya keburukan, punya kekurangan. Enggak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya. Au kana sababan fi la'nihi ma min ghairihi kama sayati fil hadis insyaallah. Ya. Atau dia menjadi sebab kedua orang tuanya itu dilaknat orang lain sebagaimana nanti akan didatangkan hadis insyaallah. Betul, ada hadisnya ya, disebutkan oleh satu lagi ya. La'anallahu man awa muhdisan hanian mubtadi'an janian au mu'tadi'an. Jadi yang terakhir, laknat Allah ditujukan kepada orang yang awa, yang disebut dengan awa bimana ar-ridha ubih, ridho muhdisan au mubtadi'an, yaitu orang yang berbuat bid'ah. Ridho terhadap orang yang berbid'ah, memberikan peluang bagi orang yang berbid'ah. Ini ternyata dia nggak ngelakuin ya, tapi ridho sama ini maksudnya. Aduh, ngeri banget kan? Hanya hati-hati pada zaman sekarang, Allah. Jelas banget itu adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita ridho, kita memberikan peluang. Ya kita, kalau memang saya mengingkari, dalam hati saya nggak mau ikut, mungkin enggak. Tapi kalau ini lah baik, itu baik kok, sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah, begitu ya. Ini berbahaya juga. Masuk dalam hadis ini, dia termasuk bagian orang yang, maaf, mudah-mudahan ya terhindar dari hal ini, yaitu la'anallahu man awamuh bisan. Jadi terhadap perbuatan ya faida radiyal insanu bil bid'ah au aqarra fa'ilaha wa la yumkiruha alaihi faqad awah. Maka orang yang awah, ini awah terhadap perbuatan maksiat, yaitu seorang yang ridho terhadap kebid'ahan, wa aqarra fa'ilaha, diam terhadap yang melakukannya, gak ditegur, gak dikasih jangan, wala yumkiruha alai, tidak mengingkari dalam hatinya terhadap perbuatan bid'ah tersebut, bahkan dia mendukung lah baik, walaupun saya nggak ikut tapi dia baik, faqad awa, maka ini masuk pada orang yang ridho terhadap perbuatan tersebut. Yang ini disebutkan oleh hadis ini, la'anallahu man awa, laknat Allah terhadap orang-orang yang ridho. Maka yang terakhir, ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, bada'at maslahatu ya, bada'at maslahatu tadwini sunnah mubakiran fi ahdi Rasulullah sallam. Jadi kama fi hadhihi sahifah allati akhrajaha Ali min kirabi sayfihi. Maslahat yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallam adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu yang maslahat-maslahat yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi tentang beberapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini tertulis dalam sahifah atau lembaran atau kitab buku yang dikeluarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib min kirabi sayfihi. Kemudian hurmatul dzabhi li ghairillahi ta'ala sawa'un akana dzabhu lisanam
aw lil Ka'bah, aw lin nabi, aw lil wali, aw li ghairi dzalik. Jadi haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik eh, menyembelihnya itu lisonam, ditujukan untuk apa? Berhala, aulil Ka'bah, bahkan ditujukan untuk Ka'bah juga nggak boleh. Aulil Nabi, ditujukan untuk Nabi, aulil wali atau yang dianggap wali, aulil ghairi dzalik atau selain itu termasuk hal yang diharamkan. Jadi menyembelih itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hormatu taghyiri alamatil ard, diharamkannya merubah alamat atau tanda patok bumi atau tanah. Ya, wa min babil aula hurmatu iktisabiha min babil aula, terlebih lagi diharamkannya adalah apa? Hurmat iktisabiha, apa iktisabiha? Jerobot, mengambil hak. Wa hurmatu tamallukiha bi ghairi haq, ini diharamkan lagi, lebih diharamkan lagi tamallukiha, mengambil menjadi miliknya. Dia mengambil hak, ini punya saya, bi ghairi haq, tanpa dibenarkan. Contohnya apa? Beli gitu ya, hibah, itu kan dibenarkan ya. Saya beli kok, ini buktinya. Ah, itu berarti bukan cara-cara yang tidak dibenarkan, tapi cara yang benar. Ini dari hadiah dari orang tua ke saya kok, ini buktinya. Tapi kalau mengambil tanpa hak, tanpa beli, tanpa hibah, ternyata dimilikinya, maka termasuk hal yang diharamkan. Kemudian min uquqil walidain ta'riduhu min uquqil walidain ta'riduhima lisabbi wal ihanati binal khair. Termasuk ya uquq, durhaka kepada orang tua adalah apa? Menjadikan dia sebab, nah tadi dari selainnya selainnya itu melaknat orang tuanya. Kemudian juga ibtalu ma tazumuhu rafidhatu minal wasiyatil alil ali. Ini juga untuk membatalkan apa yang diyakini oleh Rafidhah, Syiah Rafidhah, minal wasiyatil ali. Katanya Ali itu pengganti Nabi, ya. Umar, Utsman itu tidak, Abu Bakar itu tidak boleh, ya. Falam yahdi Nabi sallam li alil baiti bi syai'in lam yahdi bihi li ghairil ali muslim. Jadi tidak ada pesan dari Nabi khusus untuk siapa? Ali itu nanti kamu yang menggantikanku setelahku, gitu, enggak ada. Ya kan? Bahkan isinya adalah ini. Kemudian man tasabbaba fi fi'lin kana kafa'ilihi khairan aw syarran. Nah ini para jam sekarang alhamdulillah. Man tasabbaba, barang siapa yang menyebabkan fi fi'li dalam satu perbuatan, maka dia dicatat kana kafa'ilihi, maka dia dicatat oleh Allah seperti yang nyontoh, yang meniru. Khairan, baik yang dicontoh baik, au syarron, atau yang dicontoh buruk. Maksudnya gini, kalau kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain baik dan kemudian dilakukannya, maka dia menjadi penyebab, kan, dia melakukannya kebaikan tersebut, maka dia dicatat seperti yang melakukannya. Dia dapat 10, kita dapat 10 pahalanya. Dia dapat 100, kita dapat 100 pahalanya. Paham ya? Tapi au syarron, tapi juga keburukan. Kalau ada orang yang mengajarkan keburukan, dia ternyata melakukan gara-gara kita atau kita yang nyontohin, maka dia dapat dosa 100, kita juga dapat dosa 100. Fa'idzubillah. Maka bisa memilih, pengen yang mana? Nyontohin yang baik atau nyontohin yang buruk. Makanya berbahaya, jangan sekali-kali mencontohkan kepada anak kita. Kalau anak kita melakukannya, kita itu dosa. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru itu dari kebodohan saya. Falillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bulan depan udah Ramadan ya Pak? Masya Allah. Iya, bentar lagi Ramadan, Bapak sekalian rahmatullah. Mari kita perbanyak doa, siapkan diri kita ya. Yang pertama doa, yang kedua juga sudah memulai amal-amal ibadah yang identik dengan Ramadan. Apa yang identik dengan Ramadan, Pak? Puasa, sholat malam, baca Quran, sedekah, gitu ya. Mulai dari sekarang coba. Jangan nunggu nanti. Kalau nunggu nanti bisa juga iya, bisa juga tidak. Gitu ya. Karena nanti berkumpul ibadah. Yang bikin ini puasanya itu. Coba siang baca Al-Quran. Baik, itu udah janji ya. Ya. Kemudian juga taubat. Taubat juga kita harus perbanyak dari sekarang karena untuk membersihkan hati kita dari taubat. Ya, dari dosa dengan taubat sehingga kita dilancarkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Dan terakhir, persiapan ilmu. Walaupun Ramadan memang sudah sering kita jalani, tapi alangkah baiknya kita baca-baca kembali tentang Ramadan, ya, tentang Ramadan atau mendengarkan kajian tentang Ramadan. Jangan dengerin Ramadan di pas Ramadan. Sekarang kan berilmu sebelum. Kalau ada kajian Ramadan di bulan Ramadan. Justru sekarang pembekalan, begini, harus begini, harus begini. Karena betul-betul kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paginya sholat subuh, ya kan? Habis itu kita disuruh baca Al-Qur'an, nanti kerja, sholatnya, malamnya tarawih lagi. Kalau nggak biasa tadi sekarang sholat malam, kalau sekarang sholat malam 2 rakaat bisa sendirian, 2 rakaat tambah 1 witir, 4 rakaat tambah 1 witir. Nah, besok 11 rakaat. Berapa menit? 30 sampai 45 menit berdiri. Kan berat. Kalau tidak dilatih dari sekarang, maka kemungkinan kita akan berat. Namun tetap istiqomah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan itu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wasallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.